Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan kelompok 12 lab proses manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, pengetahuan pengukuran dan mesin fresh. Di sini saya sebagai ketua, nama Muhammad Anas Zaitullah, NDM 210 320 10 111, dan berikut anggota dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Mas Tangguh Afrizah dengan NPM 210 320 10063. Perkenalkan, nama saya Raihan Raffi Prastia dengan NPM 21032 010091. Perkenalkan, nama saya Destiara Nabila Widiarsa dengan NPM 21032010092. Perkenalkan, saya Laksmi Ratnangisi, NPM 21032010103. Perkenalkan, saya Nabil Gafani, NPM 21032010248. Oke, latar belakang. Industri manufaktur adalah salah satu penyokong utama negara-negara maju di dunia karena pada esensinya, industri manufaktur memberikan nilai tambah suatu material, sehingga material tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada sebelum material tersebut diproses. Metrologi sebagai ilmu pengukuran merupakan salah satu faktor utama yang menentukan suatu industri manufaktur untuk tetap beroperasi dan berkembang. Hal ini disebabkan karena adanya metrologi atau yang disebut pengukuran, sehingga proses tersebut dapat lebih efisien dan produk tersebut dapat dijaga kualitasnya dan dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Selain pengukuran dalam industri manufaktur, terdapat proses permesinan yang merupakan salah satu cara untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Proses permesinan yang banyak dilakukan dalam industri manufaktur adalah proses penyetrapan atau shaping, pengurdian atau drilling, penyayatan atau freeze atau milling, proses gergaji atau sawing, proses gerinda atau grinding, dan pembukutan atau turning. Next. Oke, rumusan masalah. Jadi pada modul kali ini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin fries. Next. Pada praktikum kali ini terdapat tujuan. Adapun tujuan yang dapat dari modul 2 yaitu praktikan dapat mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong dan mikrometer. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui teknik dalam pengefriesan. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui keselamatan kerja yang dilakukan sebelum melakukan pengoperasian mesin fries. Next. Oke, sekarang manfaat praktikum. Adapun manfaat praktikum di sini ada 3. Yang pertama yaitu agar praktikan dapat mengetahui fungsi serta kegunaan mesin fries dalam rangkaian proses manufaktur. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami pengklasifikasian mesin fries. Dan yang terakhir, agar praktikan dapat mengoperasikan jangka sorong dan mikrometer baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses manufaktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tangguh. Alat ukur. Alat ukur merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menunjukkan, mengukur, dan merekam segala kuantitas fisik. Nah, penggunaan alat ukur itu bertujuan untuk menghasilkan takaran dalam rangka agar tidak menimbulkan kecurangan dan ketidakakuratan dalam pengukuran. Yang pertama ada jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Jangka sorong digunakan pula untuk mengukur panjang benda dengan maksimum 20 cm. Yang kedua ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti lempeng baja, aluminium bahkan kertas, untuk mengukur garis tengah, lubang pada suatu benda yang cukup kecil, dan sebagainya. Mikrometer sekrup dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mikrometer sekrup manual dan mikrometer sekrup digital. Untuk bagian mesin fresh, yaitu mesin fresh atau milling mesin merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara penyayatan bahan dengan menggunakan alat potong. Mesin fresh dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada spindle, knee, base, kolom, arm atau overarm, table, dan saddle. Untuk jenis-jenis mesin fresh, umumnya ada 3, yaitu ada mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan mesin fresh universal. Berikut ada gambar dari mesin fresh serta bagian-bagiannya. Untuk bagian-bagiannya ada motor penggerak, milling head, spindle, panel kontrol, rotan, meja mesin, saddle, otomatis feed, lutut, alas mesin, kolom mesin, lampu, dan yang terakhir ada ram. Start sendiri, yang pertama ada studi praktikum. Studi praktikum merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum seperti dalam penggunaan alat-alat pengukuran, yakni jangka sorong, mikrometer sekrup, dan padam mesin dan yang digunakan saat pelaksanaan praktikum pengukuran mesin fresh, mematuhi atau melaksanakan SOP dengan baik, serta menggunakan peralatan K3 itu langsung. 2. Studi literatur. Literatur merupakan tahap atau rangkaian kegiatan pencarian referensi baik dari buku, jurnal, web, dan lain sebagainya. Yang kelima, manfaat praktikum. Manfaat praktikum adalah hasil dari pengalaman atau keterampilan selama melaksanakan praktikum. Dan yang keenam, alat yang digunakan. Alat yang digunakan adalah kumpulan benda yang digunakan dalam pelaksanaan praktikum pengukuran dan mesin fresh. Yang ketujuh, bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah kumpulan berbagai bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktikum pengukuran dan mesin fresh. Bahan juga bisa dikatakan sebagai pengaplikasian yang dilakukan dalam proses praktikum. Yang kedelapan, SOP. SOP merupakan standar operasional prosedur, merupakan alur cara kerja atau prosedur khusus yang mendatar aktivitas untuk menyelesaikan praktikum sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar. 16, kesimpulan. Merupakan bagian yang menerangkan isi dan laporan secara menyeluruh tentang laporan yang ditulis atau membahas dari tujuan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang pengumpulan data.
Untuk pengumpulan data sendiri sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jangka sorong manual dan mikrometer skop. Pada jangka sorong manual ini dibagi menjadi dua data, yaitu P1 dan P2. Untuk datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk mikrometer skop untuk datanya bisa dilihat pada tabel di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kelompok dan data satu sesi. Nah, selanjutnya yaitu data kelompok. Nah, data kelompok ini dibagi menjadi jangka sorong manual pada data P1. Untuk datanya dapat dilihat di sini. Nah, untuk perhitungannya yaitu untuk mencari mean atau nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini merupakan data dari P1 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5, sehingga diperoleh hasil yaitu 93,604 mm. Nah, untuk median dari data P1 ini didapatkan yaitu 93,59 mm. Nah, untuk range ini merupakan data yang terbesar dikurangi data yang terkecil, sehingga diperoleh yaitu 0,92 mm. Nah, untuk modusnya yaitu nilai yang sering muncul dari data kelompok data P1 ini merupakan yaitu 93,59 mm. Nah, selanjutnya yaitu standar deviasi. Untuk standar deviasi ini itu diperoleh dari perhitungan pada tabel berikut ini yang didapatkan dari nilai banyaknya data X, yaitu seperti ini. Terus pada tabel kedua yaitu nilai X dikurangi nilai X bar atau nilai rata-rata dari data P1. Nah, sehingga diperoleh seperti pada tabel ini. Nah, untuk pada tabel ketiga yaitu diperoleh dari data tabel kedua dikuadratkan. Nah, sehingga diperoleh nilai dari jumlah data keseluruhan yaitu 0,46552. Nah, data ini digunakan untuk menghitung standar deviasi. Sehingga pada standar deviasi didapatkan yaitu 0,341145. Untuk selanjutnya yaitu menghitung jangka sorong manual pada data P2. Untuk datanya dapat dilihat seperti tabel ini. Nah, untuk perhitungannya mencari nilai mean atau rata-rata didapatkan yaitu 16,858 mm. Untuk mediannya yaitu diperoleh 16,86 mm. Untuk range-nya diperoleh yaitu 0,06 mm. X. Untuk peta X sendiri, untuk nilai mean-nya atau nilai rata-ratanya diperoleh yaitu 93,147 mm. Nah, untuk nilai range-nya sendiri yaitu diperoleh 4,43. Untuk standar deviasinya diperoleh 1,46662. Lalu di peta X ini terdapat uji kecukupan data, di mana uji kecukupan data ini didapatkan nilainya yaitu sebesar 0,341874. Nah, karena nilai uji kecukupan datanya kurang dari nilai data kelompok dikali banyak data, maka data dianggap sudah cukup. Dan selanjutnya yaitu ada keseragaman data yang terdiri dari UCL, CL, dan LCL. Untuk nilai UCL ini rumusnya yaitu X bar ditambah 2 dikali standar deviasi, sehingga didapatkan UCL-nya yaitu 96,08024. Nah, untuk CL-nya yaitu didapatkan dari nilai rata-rata dari peta X yaitu 93,147. Nah, untuk LCL-nya sendiri yaitu nilai X dikurangi 2 dikali standar deviasi, sehingga diperoleh yaitu 90,21376. Untuk selanjutnya yaitu terdapat gambar grafik dari peta X. Nah, untuk gambar dari grafik peta X ini di sebelah kiri ini merupakan data dari keseragaman data yang terdiri dari LCL, CL, dan UCL. Nah, dari data yang di dalam ini merupakan dari data peta X itu sendiri. Sehingga dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa data peta X itu termasuk range dalam UCL dan hingga LCL, sehingga dapat disebutkan bahwa data tersebut itu seragam. Nah, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anas. Kemudian untuk slide selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Untuk analisa, menurut hasil pengamatan yang kami lakukan dengan melihat video praktikum tentang pengetahuan pengukuran dan mesin fresh, terdapat alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan dalam pengukuran adalah jangka sorong dan mikrometer skop. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum mesin fresh antara lain ada ragum, spindle, mata pisau, bedak kerja, dan APD. APD yang digunakan antara lain terdapat kaca pelindung dan sarung tangan. Untuk pemasangan mata pisau pada spindle diperlukan pengguna khusus. Kemudian bahan kerja yang digunakan adalah papan kayu. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan menggunakan jangka sorong manual, didapatkan hasil pengukuran P1 secara berturut-turut, yaitu 93,59 mm, 93,99 mm, 93,78 mm. Kemudian untuk pembahasannya, mesin fresh memiliki bagian-bagian antara lain spindle utama, level, motor drive, transmisi, ini kolom, dan kontrol yang memiliki kegunaan masing-masing. Spindle adalah tempat untuk mencakam alat potong atau mata pisau. Kemudian untuk hasil pengukuran menggunakan jangka sorong manual pada dimensi P1 berupa mean sebesar 93,604 mm didapatkan dari perhitungan jumlah 5 data yang sudah terdapat di tabel dan dibagi dengan jumlah banyak data. Kemudian untuk median sebesar 93,59 mm didapatkan dari nilai setengah setelah data diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Kemudian range sebesar 0,92 mm didapatkan dari pengurangan data terbesar dan terkecil. Kemudian terdapat modus sebesar 93,59 mm didapatkan dari nilai data yang sering muncul. Standar deviasi sebesar 0,341145 mm didapatkan dari nilai data dikurangi nilai mean yang dikuatkan, kemudian dijumlah lalu dibagi dengan jumlah frekuensi data yang dikurangi 1 dan diakar kuadratkan. Begitu juga dengan perhitungan pada dimensi P2 maupun mikrometer skop. Next. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, praktikan telah dapat mengoperasikan bagian-bagian dari jangka sorong serta mikrometer skop. Kemudian yang kedua, praktikan telah dapat mengoperasikan dan mengaplikasikan mesin fresh dalam dunia industri. Yang ketiga, praktikan telah dapat mengetahui prosedur keselamatan kerja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan proses pengfreshan seperti kacamata pelindung dan baju kerja. Sedangkan untuk saran yang kami sarankan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan dapat diambil saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya praktikan melakukan proses praktikum menggunakan APD. Yang kedua, sebaiknya praktikan memahami prosedur-prosedur sebelum melakukan praktik. Dan yang terakhir, sebaiknya praktikan memahami konsep atau materi sebelum berlangsungnya praktikum.
Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, bisa melalui chat kolom komentar di YouTube. Jika terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.